Saya perlu berbusa-busa mulut saya menyampaikan ini kepada tubuh Kristus gereja Tuhan, orang-orang percaya dimanapun. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata dalam dirimu saat ini, dalam keluargamu saat ini, memang dasar Tuhan jahat kepada aku, Tuhan jahat kepada keluargaku, Tuhan kejam. Karena Tuhan panjang sabar berlimpah kasih setia, tapi Tuhan kok begitu jahat, merancangkan yang tidak baik kepada kami. Saya kasih tahu, kita sedang mengalami kepahitan dengan Tuhan. Dengarkan baik kalimat yang Bapak Ibu Saudara saya sampaikan dengan dorongan Roh Kudus. Kalau ada di antara kita mengalami kepahitan dengan Tuhan, saya kasih tahu, kita menjadi orang Kristen yang rapuh, yang lemah, yang tidak berdaya. Kita akan dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan kehidupan, dan kita akan menyerah. Tetapi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kalau saudara dan saya mengambil sebuah konklusi kesimpulan yang begitu tegas dan meyakinkan, sekalipun kondisi keadaan saya saat ini, kondisi keadaan keluargaku saat ini, aku tidak perlu mencurigai Tuhan, aku tidak perlu memfitnah Tuhan, aku tidak perlu takut hal-hal yang negatif Tuhan lakukan kerjakan dalam hidupku, karena aku tahu sedikit pun, seujung rambut pun, seinci pun Tuhan tidak pernah punya niat, rencana, rancangan jahat dan kecelakaan bagiku. Amen. Dia selalu merancangkan yang terbaik bagiku. Amen. Saya kasih tahu, penerimaan kita akan pernyataan ini akan membuat saudara mengalami kelepasan, mengalami terobosan, mengalami kekuatan yang dahsyat dalam menghadapi segala kemelut, kesusahan, beban berat, pergumulan yang sedang terjadi saat ini. Amen. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, yang tak tergoyahkan. Bahkan seperti lagu pujian yang dikutip dari kitab Roma, kita akan muncul dan tampil sebagai umat yang lebih dari pemenang. Amen. Sebelum saya lebih lanjut, silakan barangkali ada yang mau disampaikan oleh kedua putri papi. Silakan. Jangan mencurigai Tuhan. Apa? Jangan mencurigai Tuhan. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Jangan pernah berpikir negatif kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi dan alami saat ini, tetap katakan kepada dirimu sebagai suami, istri, anak, keluarga kecil kita masing-masing. Katakan bersama, kalau memang kita sedang menyimpang dari kemauan Tuhan saat ini, seperti bangsa ini dibuang ke pembuangan di Babel, tugas kita adalah sadar, merendahkan hati, dan bertobat berbalik kepada Tuhan. Itu tugas kita. Dengarkan baik. Kalau kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan, oleh karena keberdosaan, kelalaian, kelemahan, kekurangan kita, tugas kita, bagian kita adalah sadar, merendahkan hati, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sama seperti bangsa Niniwe. Mereka siap akan ditunggangbalikan oleh Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Bahkan Yunus pun sampai ke sana menyampaikan berita firman Tuhan. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan oleh Tuhan. Ketika orang-orang Niniwe, masyarakatnya, pejabatnya, rajanya mendengarkan hukuman yang akan jalankan Tuhan kepada bangsa ini, maka bangsa ini pun mulai dari raja di singgasana sampai rakyat jelata, bahkan termasuk hewan-hewan, mereka semua berpuasa. Berpuasa itu gambaran lain dari merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, coba baca dulu 2 Tawarik 7 ayat 14. Silakan satu orang membaca yang kencang. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini ayat yang sangat luar biasa. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri satu, berdoa dua, dan mencari wajahku tiga, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat, terus
Maka aku akan mendengar dari surga Maka aku akan mendengar dari surga. Berarti doanya dikabulkan. dan mengampuni dosa mereka Dosanya diampuni. serta memulihkan negeri mereka. Negeri mereka dipulihkan. 4 dilakukan apa tadi? Merendahkan diri, Berdoa. berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga, mengabulkan doa, mengampuni dosa, memulihkan negeri mereka. Maukah Bapak Saudara saat ini keluargamu dipulihkan Tuhan? Mau. Amin. Amin. Maukah Bapak Saudara doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan? Mau. Maukah saat ini dosa-dosa kita di dalam masa pemberontakan kita diampuni oleh Tuhan? Maukah? Mau. Kuncinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bermetanoia, berbalik dari dosa, benci dosa, tinggalkan dosa, menyerahkan total hidup kepada Tuhan. Amin. Oke. Ada lagi? Aku. Apa nak? Sesuatu yang kita pandang, Tuhan ini jahat banget sih dalam hidupku. Ya. Ternyata itu gamblengan Tuhan untuk kita di masa depan. Sesuatu yang baik sudah Tuhan sediakan. Amin. Ayatnya? Ini Kita tahu sekarang ya Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah, Amin. rencana kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya puji Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, tolong dibacakan nak. Sampai Valentina baca apa? Yakobus 1 ayat 17. Ya. Yakobus 1 ayat 17. Silakan dibaca dengan kencang. Yakobus 1 ayat 17. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Saya mau tanya, masih ada nggak yang lebih tinggi dari sempurna? enggak. Gak ada tersempurna, gak ada tersempurna. Terbaik ya. Kalau sudah sempurna, itu sudah lengkap, gak ada lagi kurangnya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, Datangnya dari atas, kalau disebut dari atas, dari siapa? dari Tuhan. Gak ada kelanjutannya di situ. Datangnya dari atas, Diturunkan dari Bapa. iya, diturunkan dari Bapa Segala terang. segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Perhatikan baik. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa segala terang. Dengarkan baik, saudara. Tolong kita camkan dan tarik, perhatikan ke diri kita masing-masing. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah berpikir atau punya percaya bahwa Tuhan jahat kepada kita. Tidak ada. Tuhan tidak pernah sedikit pun punya niat jahat kepada kita. Bahkan kitab Yakobus berkata, janganlah seorang berkata kalau dia mengalami pencobaan, dia dicobai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Pencobaan itu datang dari sifat, watak, karakter, hawa nafsu, kedagingan kita. Dan iblis mengkompor-kompori. Ia membuat supaya kita jadi tertarik, terpikat, akhirnya mengiyakan. Tapi biasanya diri kita yang harus mengontrol, mengendalikan diri kita. Saudaraku dikasih Tuhan, Yeremia 29:11 ini ada satu kata yang menurut saya perlu kita perhatikan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kecelakaan. Yaitu apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan.
Ini ayat firman Tuhan sangat terkenal. Tapi tolong Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Sekalipun Tuhan membuang bangsa ini, bangsa Israel, ke pembuangan di Babel, tapi Tuhan tetap mencintai, mengasihi mereka. Ada masanya, ada waktunya, ada momennya, ada kesempatannya. Mereka kembali akan dibawa dari pembuangan. Sekalipun jauh tempatnya di pembuangan, Tuhan tetap punya potensi, punya kuasa yang cukup mengembalikan bangsa ini kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi proses itu penting. Proses itu sangat berharga bagi Tuhan demi kebaikan dari setiap kita anak-anaknya, termasuk kepada bangsa Israel saat itu. Nah, sekarang sebelum kita selesai, saya mau menyampaikan sebuah contoh yang sangat konkret dan nyata dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di sini punya mimpi, punya visi, punya tujuan, punya cita-cita. Baik itu sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai keluarga, sebagai anak-anak muda, orang-orang sekolah, punya visi, punya tujuan. Ada seorang pemuda di Alkitab, dia punya visi, di mana langit, bulan dan bintang akan sujud menyembah kepadanya. Di mana bulir-bulir dari saudara-saudaranya akan sujud kepada bulir-bulirnya. Yaitu seorang Yusuf. Dengarkan baik. Yusuf, perjalanan hidupnya perlu menjadi inspirasi bagi kita. Rencana-rancangan Tuhan kepada Yusuf adalah rancangan yang selalu terbaik. Tapi secara realita kenyataan perjalanan tahap demi tahap, langkah demi langkah, proses demi proses kehidupannya tidak seindah dari visi yang Tuhan berikan itu pada awalnya. Dia akan menjadi pemimpin, tapi ternyata dia dibuang ke sumur yang kering. Mereka akhirnya tidak tega. Udahlah, dia kan masih darah daging kita, janganlah ditaruh di situ, nanti jadi mati kelaparan. Udahlah, keluarkan dia dari sumur kering. Mereka lihat ada seorang Ismail lewat. Ya sudah, lebih bagus kita jual dia sebagai budak. Kita dapatkan duit dan dia tidak mengalami kematian. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, seluruh rancangan-rancangan jahat dari abang-abangnya, gak pernah mereka berpikir biarlah kita lakukan begini supaya Yusuf nanti terrealisasi apa? Mimpinya, visinya, tujuan hidupnya. Justru mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan tujuan biar kita lihat mau jadi apa nanti mimpinya. Banyak kali cakap kawan itu. Kadang-kadang orang benar ngomong gitu. Kalau kita sudah jual dia nanti, mana mungkin lagi tercapai mimpinya, kira-kira begitu. Abang-abangnya menghambat dia. Mereka menjual kepada seorang Ismail. Setelah sampai di Mesir, orang Ismail ini menjual kepada seorang Potifar, kepala pengawal istana. Makin redup, makin gelap, makin gak jelas kehidupan seorang Yusuf. Kelihatan rencana Tuhan begitu jahat kepadanya. Tapi dengarkan baik, Tuhan tetap punya otoritas memegang kendali kehidupan dan perjalanan proses kehidupan Yusuf. Setelah di rumah Potifar, dia setia perkara-perkara kecil. Dia dipercaya, dia melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak meratapi nasib. Kenapa aku menjadi budak? Kenapa aku dibuang? Kenapa aku disingkirkan? Dia nggak pernah menyalahkan situasi dan kondisi. Tetap saja dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Setelah dia berhasil berprestasi, menjadi orang yang dipercaya di rumah Potifar, datanglah tante Potifar. Kasih gara-gara
Jatuh cinta Tante Potifar kepada Yusuf yang ganteng dan gagah. Berhari-hari digoda dan dirayu, dibujuk. Yusuf tetap menjaga kekudusan hidupnya, memilih takut akan Tuhan, tidak mau melakukan dosa yang begitu bejat dan jahat di mata Tuhan. Pendek cerita, kita tahu bersama, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dia tuduh Potifar, dia tuduh Yusuf menggagahi dia. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Di penjara pun berprestasi. Saudara dikasih Tuhan, bayangkan. Coba kita tarik ke diri kita. Kita melakukan kebaikan. Kita yakin rencana Tuhan baik. Tapi kelihatan makin redup. Kelihatan makin turun. Kelihatan makin gak jelas. Kelihatan makin gelap. Bayangkan. Tadinya sudah lumayan di rumah Potifar sebagai seorang kepercayaan, langsung dimasukkan ke penjara lagi karena difitnah. Tapi Yusuf tidak pernah menjadi orang yang balas dendam, akar pahit, kebencian. Dia tidak menyalahkan situasi dan kondisi. Dia tidak menyalahkan abang-abangnya. Termasuk Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ini penting untuk kita, Bapak Saudara. Situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi seringkali membuat mulut kita ini berkata-kata, menyalahkan situasi, kondisi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Yusuf bukan model yang memiliki mental demikian. Sampai juru minuman raja pun lupa kepadanya. Dia tidak pernah meratapi kesedihannya. Dia tidak berkata sial hidupnya. Tapi Tuhan punya waktu. Dengarkan baik. Tuhan punya cara. Firman Tuhan berkata, Allah berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Raja bermimpi, dipanggil semua ahli-ahli yang pintar. Ternyata tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Tidak ada yang bisa menyebutkan mimpinya sekaligus mengartikan artinya. Mengartikan mimpinya itu. Maka teringatlah juru minuman. Oh, ternyata ada seorang narapidana bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Pendek cerita, dia dipanggil. Dia jelaskan mimpi raja. Dan dia jelaskan arti makna mimpi raja. Maka raja pun terpukau, takjub, terpesona. Tidak ada seorang pun yang demikian berakal budi, yang penuh roh seperti engkau di seluruh Mesir. Oleh karena itu, mulai hari ini aku mengangkat engkau menjadi penguasa di Mesir. Hanya tahta ini bedanya antara engkau dengan aku. Perhatikan, langsung dari narapidana menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Secara manusia, kehidupan Yusuf begitu, istilah sekarang madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Tapi ternyata di hadapan pikiran kita, keterbatasan pengertian pemahaman kita, madesu, masa depan suram. Tapi di dalam oren-orenannya Tuhan, tulisan Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, pikiran Tuhan, ternyata madece, masa depan cerah. Seperti firman Tuhan ini. Sesungguhnya rancanganku kepadamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan cerah, bukan masa depan suram. Tolong jangan berpegang kepada madesu. Madesu, masa depan suram. Tapi kita madece, masa depan cerah dan penuh harapan. Nanti ceritanya, Bapak Saudara, bangsa ini kembali lagi dari pembuangan. Mereka nanti akan membangun kembali pintu-pintu gerbang Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem, membangun bait Allah dan seterusnya. Jadi apa yang dituliskan digenapi, bukan omong kosong. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berkuasa untuk menepati janji. Karena itu, tetaplah pegang teguh. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagiku,
bagimu, bagi kita, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, bagi kita semua. Amin. Puji